Semoga nggak bosan-bosan gitu ya. Nah, udah dengar kan suara narsum kita. Oke, kali ini kita mendatangi narsum kita yang beliau ini sibuknya luar biasa, sobat-sobat Fuad, dan beliau juga merupakan alumni dari Komunikasi Penyiaran Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah nih. Coba tepuk tangan dong. Baik, mungkin langsung aja kita say hi nih sama narsum kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin say hi bisa Ustaz ke sobat-sobat Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat Fuad dimanapun Anda berada. Oke, beliau ini biasanya disebut Ustadz Gipari ya Ustadz ya. Beliau ini juga entertain. Jadi kali ini kita bakalan Ustadz membahas tentang hakikat haji gitu ya Ustadz. Nah jadi menurut pandangan Ustadz tersendiri nih, hakikat haji itu apa sih gitu? Yang pertama, di dalam hukum Islam itu ada namanya zahir, ada namanya batin. Ada zahir, ada batin. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, seseorang tidak akan mencapai kepada hakikat sebelum dia melewati yang zahir dulu. Seseorang tidak akan masuk kepada batin kecuali melewati yang zahir dulu. Seseorang tidak akan masuk kepada nihayah sebelum dia kepada bidayah. Oleh karena itu Imam Ali Zainal Abidin pernah bertanya kepada Imam As-Sibli. Saat itu Imam As-Sibli selesai melaksanakan ibadah haji. Lalu ditanya, wahai Imam As-Sibli, apakah engkau telah selesai melaksanakan ibadah haji? Lalu dia jawab, benar saya baru selesai melaksanakan ibadah haji. Lalu ditanya, apakah engkau mengerti hakikat ibadah haji tersebut? Maka dia jawab, tidak. Kalau engkau melaksanakan ibadah haji, tapi engkau melaksanakan rukunnya, wajibnya, tapi engkau tidak mengerti hakikat haji itu sendiri, maka hajimu tidak akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, sebahagian daripada hakikat orang yang melaksanakan ibadah haji itu yang pertama, setiap orang yang melaksanakan ibadah haji pasti dia mengambil miqat. Miqat itu di mana dia berhenti untuk berniat baik melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, tatkala seseorang berhenti mengambil miqat, kalau dia miqat Ahlul Madinah adalah Bi'run Ali, kalau dia berhenti mengambil miqat di situ, lalu dia berniat di situ, maka pada hakikatnya seseorang harus berniat dalam hati, saya hari ini mengambil miqat, berniat untuk melaksanakan haji dan umrah, maka pada hakikatnya dia berniat tidak akan melakukan dosa sekecil apapun dosa itu dan benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Wah, luar biasa ya sebenarnya hakikat haji itu. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita harus niat dulu gitu ya Ustadz ya. Okay. Baru kita kita harus berniat dulu, baru kita melakukan haji gitu. Jangan sampai kita melakukan dosa dan harus bertobat sebelumnya gitu ya Ustadz ya. Tapi kadang itu Ustadz ada yang orang yang berlebih-lebihan dalam sholat, maksudnya berlebih-lebihan dalam beribadah. Ingin banget melaksanakan ibadah haji, namun kadang menafkahi keluarganya tuh kurang Ustadz gitu. Ada yang jual rumah buat ibadah haji. Nah, tanggapan Ustadz kayak gitu tuh seperti apa Ustadz? Ibadah haji itu wajib bagi orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu melaksanakan ibadah haji, tetap hajinya sah, cuma tidak wajib. Bedanya begini. Si A dia mampu melaksanakan ibadah haji, si B dia tidak mampu. Kalau si A dia mampu tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka hukumnya adalah berdosa. Kalau si B tidak melaksanakan ibadah haji, dia tidak berdosa. Tapi kalau si B dia ngutang dulu untuk melaksanakan ibadah haji, misalnya dia jual rumah seperti tadi, maka hajinya tetap sah tapi tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami nggak perbedaannya? Bisa. Jadi ada yang wajib, yang wajib itu kalau dia melambat-lambatkan menjadi haram. Bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan, dia paksakan sah hajinya, tapi hukumnya tidak wajib. Kembali kepada hakikat tadi sebenarnya. Jadi hakikat orang melaksanakan mengambil miqat itu tatkala dia berhenti, dia berniat tidak akan melakukan dosa sekecil apapun. Artinya apa?
dia tatkala dia berniat di situ diawali dengan niat taubatan nasuha. Maka di dalam kitab dari Lusailin syarat taubat nasuha itu ada 3 macam. Yang pertama al-iqla' wa lidzanbi fil hadir, berhenti melakukan dosa saat ini juga. Yang kedua wa nadmu ala ma badara fil madi, menyesali apa yang pernah dilakukan masa lalu. Dan yang ketiga wal azmu ala yauda ilai, bercita-cita tidak mengulangi sekecil apapun dosa itu. Maka tatkala seorang mengambil miqat baik untuk ihram haji ataupun ihram umroh, hakikatnya di situ dia berhenti berniat bertobat dengan taubatan nasuha, tidak akan melakukan dosa sekecil apapun dosa itu. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang sangat krusial sekali. Setiap orang yang berihram pasti dia mengganti pakaian yang berwarna-warni diganti dengan pakaian yang putih bersih. Maka hakikatnya tatkala seseorang melepaskan pakaian yang berjahit yang berwarna-warni diganti dengan pakaian putih kain ihram, itu pada hakikatnya dia berupaya melepaskan sifatul madmumah, sifat-sifat yang tercela dalam dirinya, ria, ujub, sum'ah, takabur dan lain sebagainya. Dia lepaskan itu, lalu dia memasang kain ihram putih bersih. Pada hakikatnya dia memasukkan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Ria diganti dengan keikhlasan, sombong diganti dengan ketawaduan. Maka orang yang benar-benar memahami ini, insya Allah setelah dia pulang haji, insya Allah menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, dan karakternya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu kata ulama, di antara ciri orang haji mabrur itu adalah, di antaranya adalah perangainya, ibadahnya lebih bagus sebelum dia melaksanakan ibadah. Nah, kita udah banyak membahas tentang hakikat haji. Selanjutnya persiapan apa yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan haji, Ustaz? Persiapan yang pertama ini yang penting. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji, maka tentunya niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Karena Imam Ruslan pernah berkata, "Makana lillahi yatim wa makana li ghairi lain hadid." Apapun yang kita niatkan karena Allah akan sempurna di hadapan Allah. Apapun yang tidak karena Allah akan sia-sia di hadapan Allah. Bahkan di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, bahwasanya hakikat ikhlas itu seperti roh yang ada dalam jasad kita. Seganteng apapun seseorang, kalau tidak ada rohnya tidak ada nilainya, karena mayit namanya. Secantik apapun seseorang, kalau tidak ada rohnya maka tidak ada nilainya. Begitu juga amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, terutama haji kita. Kalau tidak disandarkan karena Allah, maka hanya haji di hadapan manusia, tapi bukan haji di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak karena Allah. Oleh karena itu penting sekali sebelum melaksanakan ibadah haji, awalilah dengan niat yang benar. Dan demi Allah, tatkala niat kita benar, di situ kita akan mendapatkan ketenangan, di situ kita akan mendapatkan ketentraman, dan yang terpenting, tatkala niat kita benar, kita akan mendapatkan halawatul ibadah, manisnya di dalam beribadah. Maka yang pertama, persiapan, tanamkan niat yang benar. Innama a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Oke. Yang kedua, teruskan atau enggak? Bisa diteruskan, Ustaz. Yang kedua, persiapan haji yang kedua ini yang sangat krusial juga. Bahwasanya selesaikan dulu hukukul adami, hak-hak dengan tetangga, hak dengan orang lain. Kalau dulunya bermusuhan, silaturahim mungkin terputus, maka sebelum berangkat ibadah haji perbaiki dulu. Terutama masalah utang piutang. Karena dikatakan di dalam Sunan Imam Tirmidzi, seandainya seseorang itu mati dalam fisabilillah, summa uhiyya, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia berperang lagi di jalan Allah, summa uhiyya, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dia berperang lagi di jalan Allah, lalu meninggal lagi, kemudian dihidupkan lagi, 3 kali dia mati syahid. Tetapi kalau dia memiliki utang piutang, maka semua amal ibadahnya tidak akan, dan dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, selesaikan dulu hukukul adami, hak kepada manusia. Hak manusia ini ada 3 macam. Yang pertama adalah hak nafsiyah, diri. Kalau saya pernah menyakiti orang lain, maka saya mendatangi orang yang saya sakiti. Mohon maaf dulu, saya pernah memukul Anda. Boleh Anda memukul saya. Dulu saya memukul Anda di tengah orang banyak, silakan Anda memukul saya di tengah orang banyak. Selesaikan dulu. Yang kedua, kalau dia masalah irdiyah, masalah harga diri, saya pernah mencela dia, saya pernah memfitnah dia, maka mohon maaf, hubungan ini tidak akan pernah selesai kecuali kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita buka aib, kita fitnah. Yang ketiga, meliyah, masalah harta.
Kalau saya pernah mengambil hartanya, maka kembalikan hartanya. Maka sebelum melaksanakan ibadah haji, selesaikan dengan hukukul adami, hak-hak terhadap manusia. Niat yang ikhlas, selesaikan hubungan dengan manusia. Dan yang ketiga, jangan lupa minta doa kepada orang tua kita. Karena doa kepada orang tua kita, karena doa orang tua kita lebih makbul daripada doa 70 wali kutubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lupa Ustaz dengan hutang piutang atau dengan, kan kadang kita bicara kita sembrono ya Ustaz ya, kita nggak tahu kalau itu menyakiti teman kita atau sebagainya. Nah kalau kita lupa, sebenarnya kita nggak merasa kalau nyakitin dia, tapi dia merasa padahal nyakitin, itu gimana Ustaz jadinya? Di dalam ajaran Islam itu ada 3 yang dimaafkan. Orang yang tidak tahu hingga tahunya. Kan kita nggak tahu. Iya, Ustaz. Kita tidak ada unsur kesengajaan menyakiti orang lain. Kita tidak ada unsur kesengajaan ingin membuat orang lain terluka. Kalau dia merasa ini tidak ada unsur kesengajaan, insya Allah akan maafkan. Kenapa? Karena tidak tahu hingga tahunya. Maka Islam mengajarkan agar kesalahan itu tidak berulang. Islam mengajarkan apa? Faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah engkau berkata baik ataupun diam. Karena diam ini kan emas. Orang yang terlalu fujul, terlalu lebih berkata, biasanya banyak salah. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, kalau itu tidak sengaja, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk mungkin pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana bila seorang wanita mendadak haid ketika haji Ustaz? Apakah sah apa tidak Ustaz? Jadi orang yang haid dalam keadaan misalnya di Madinatul Munawwarah, seperti insya Allah saya tanggal 22 ini berangkat dari Jeddah langsung menuju Madinah, mengambil miqatnya nanti di Bi'r Ali. Setelah ingin mengambil miqat di Bi'r Ali ternyata dia haid, maka menurut kaul Luti dia boleh mengambil miqat dan jangan tarkul miqat. Tarkul miqat itu meninggalkan miqat tidak berniat, yang tetap berniat. Kalau dia meninggalkan miqat maka nanti dia bayar dam. Ya. Tetap dia berniat. Bagaimana Ustaz tawafnya? Maka tawafnya itu kan salah satu syarat sah tawaf itu adalah dalam keadaan suci. Maka menurut kaul Luti boleh dia dalam keadaan haid, tapi di Jeddah darahnya tidak keluar. Misal saya dari Madinah menuju Mekah. Setelah sampai di Mekah, mohon maaf karena dia menstruasi tadi dalam haid, lalu nanti mana Jeddah darahnya itu terhenti, cepat dia mandi dan cepat melaksanakan tawaf, maka insya Allah ini akan dibenarkan. Karena yang syarat bersuci itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar menurut Imam Syafi'i adalah tatkala tawaf saja. Kalau sa'i kan tidak ada syarat harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau orang haid tetap dia jangan tarkul miqat, meninggalkan miqat. Harus tetap berniat Ustaz ya. Tetap berniat, tapi nanti cara pelaksanaan seperti yang saya sampaikan. Seperti orang penyakit silisil baul. Silisil baul itu mohon maaf orang yang kencingnya selalu menetes. Menetes itu bagaimana syaratnya? Maka di dalam fikih orang yang silisil baul yang pertama berwudunya itu harus sampai waktunya. Yang kedua setelah dia berwudu lalu nanti mohon maaf ini agak vulgar sedikit, kemaluan laki-laki, kalau perempuan ada alatnya. Lalu dimasuk ke dia diletakkan kapas, mungkin pakai lakban boleh ya. Tapi lepasnya susah nih kalau pakai lem pakai plaster. Nanti seandainya dia sholat tetap menetes, maka itu dimaafkan. Maka itulah hukumnya. Jadi orang seperti haid dan silisil baul. Jadi begini, orang yang melaksanakan hukum ibadah haji, kalau yang pertama wajib bagi yang mampu. Ya jelas itu bagi yang mampu itu wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Maka yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, yang keempat sunnah, yang kelima sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib hanya satu kali saja. Walaupun sering sunnah gitu ya. Ya sunnah hukumnya sunnah. Cuma dalam hukum Islam itu, dalam agama itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Kalau seseorang beribadah mencari yang baik, ada yang lebih baik, berarti ibadahnya nafsu. Contoh, saya sudah haji 2 kali, tapi banyak keluarga saya miskin tidak mampu. Pertanyaannya, apakah saya Abdul tetap melaksanakan ibadah haji ketiga kali? Saya membantu keluarga saya. Maka dalam ajaran agama Islam bagi Abdul dia membantu keluarganya. Kenapa? Karena itu lebih berhak. Kenapa? Karena ini sudah yang ketiga kali. Bahkan ini mungkin closing, saya tidak tahu di waktunya. Di dalam Imam Ibnu Mubarak pernah bermimpi tatkala beliau melaksanakan ibadah haji, lalu beliau ketiduran bermimpi ada 2 orang malaikat yang sedang berbicara.
Mereka ini berbicara bahwasanya yang melaksanakan ibadah haji saat ini semuanya diterima oleh Allah sebab ada seseorang yang bernama A tinggalnya di Basrah. Lagi cerita setelah dia bangun tidur dalam mimpinya dia datangilah orang tersebut sesuai dengan mimpinya. Karena insya Allah mimpi para awliya Allah adalah mimpinya. Setelah ketemu ditanya apa amalan kamu? Dia bilang kerjaan saya hanya mensol sandal aja. Apa ada amalan kamu yang sangat istimewa? Dia bilang tidak ada, cuma satu. Waktu istri saya hamil lalu saya lewat di rumah orang lain, di rumah sesuatu ada satu rumah, lalu keciumlah aroma masakan yang merangsang istri saya pengen meniup masakan tersebut. Setelah saya ketuk rumahnya, ternyata keluar. Bertanyalah seseorang tadi, dia tanya makanan apa yang dimasak? Dia bilang ada, cuma ini makanan halal untuk kami, haram untuk tuan. Ditanya kenapa? Karena makanan ini adalah sisa bangkai yang mati yang kami masak. Kenapa? Karena anak-anak kami 3 hari sudah tidak makan. Lalu kata beliau tadi, saya lupa nama ulamanya, kata beliau tadi, ini Ibnu Mubarak yang cerita, kata beliau tadi, yang tadinya saya kumpulkan ingin berangkat ibadah haji, mengumpulkan duit sedikit demi sedikit, karena mendengar tetangga demikian, akhirnya duit haji tadi saya serahkan kepada mereka. Mohon maaf, maka dengan sebab itulah dia sudah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengorbankan kepentingannya demi kepentingan orang lain. Maka kembali kepada pembicaraan, kalau bertanya apakah haji yang kedua sunat? Bukan juga sunat, tapi ada yang lebih afdal. Lebih afdal apa? Kalau ada tetangga kita memerlukan harta kita, kenapa kita melaksanakan ibadah haji? Kecuali kedua-duanya sudah terselesaikan. Baik, mungkin ini yang terakhir Ustadz. Ya, okay. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bisa Ustadz sampaikan ke Sobat Fuad yang menonton podcast kita kali ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Closing mungkin saat ini. Jadi yang pertama, kalau kita misalnya ingin melaksanakan ibadah haji, maka yang pertama awalilah dengan niat yang ikhlas. Yang kedua bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga tentu mengetahui ilmu-ilmu tentang manasik tersebut. Man 'amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tanpa memiliki ilmu, maka amalnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat Fuad yang menonton, siapapun yang menonton, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ziarah ke Mekah dan Madinah bi kulli sana bi barakati asma'il husna wa bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Demikianlah podcast kita kali ini yang bertemakan tentang hakikat haji, dan terima kasih Ustadz sudah menyampaikan ilmunya kepada sobat-sobat Fuad. Dan mungkin itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta juga share ke seluruh media sosial kalian, dan juga jangan lupa follow akun Instagramnya Fuad IAIN Palangkaraya dan akun TikToknya. Dan mungkin aku lupa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.